Kalau kita ngomongin pembuatan tas kulit yang ada di Banda Aceh itu masih peluangnya begitu besar. Nah, ini kita sebut warnanya nugget. Oke, nugget, warna nugget. Jadi lapar ya gitu. Pada saat pelanggan kita puas, itu secara nggak langsung mereka menjadi marketing staffnya kita. Benar. Jadi kesulitannya mungkin ini gimana ya cara mulainya gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa mempromosikan, kita memperkenalkan brandnya. Nah, itu yang merupakan salah satu tantangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapur Medsos seperti biasa, kali ini bareng saya Tika Darmawan. Nah, di Dapur Medsos kita selalu menghadirkan para bintang tamu yang inspiratif ya, yang punya cerita cukup menarik dan pastinya bakal kita kepoin sampai nanti sejam ke depan ya. Seperti hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang punya karya yang luar biasa. Ya, langsung aja kita sambut, ada Kak Revi. Ya, terima kasih semuanya. Halo Kak Revi. Halo Tika. Terima kasih sudah mau hadir di Dapur Medsos ya, dengan tentengannya yang luar biasa ini ya. Ada apa sih ini sebenarnya gitu ya. Kita mau ngomongin satu brand yang dikenal dengan JR Studio. Ya. Oke, JR Studio apa sih? Mungkin udah agak-agak kebaca ya. Oh, ini tas JR Studio nih, koleksi JR Studio gitu. Ya, Tapi kita benar-benar kan penasaran ya, kapan JR Studio ini awal mula hadirnya gitu, munculnya, terus juga seperti apa sih dalam proses produksinya gitu ya. Kita pengen dengar cerita dari Kak Revi nih ya. Oke, boleh dong Kak diceritain, ini sebenarnya JR Studio ini sudah ada dari tahun berapa sih? Kalau misalnya produknya sendiri itu kita mulai dari tahun 2015. Oke, 2015. Cuman baru kita komersilkan di tahun 2016. Maksudnya baru kita produksi secara massal itu di tahun 2016. Karena setahun itu kita pakai untuk riset dulu nih mengenai bahannya sendiri. Karena kan kita tahu ya, kalau misalnya bahan kulit itu terkadang dia nggak akan nampak kalau baru sehari 2 hari. Coba kasih waktu sebulan 2 bulan sampai setahun, apakah dia mengelupas atau enggak. Nah, itu setahun saya pakai untuk riset dulu, karena memang terjun di dalam usaha bisnis ini kan sesuatu yang baru juga buat saya. Jadi karena memang tujuannya bagaimana tas ini bisa punya kualitas yang bagus. Gitu ya. Oke, tapi kan kayak Kak Revi bilang tadi, ini kan usaha ini, bisnis ini tuh baru sebenarnya buat Kak Revi sendiri. Kenapa sih Kak kepikiran tiba-tiba pengen produksi tas gitu ya? Kenapa nggak biasa di tengah orang lain mungkin buka butik, jualan baju, jualan ini itu. Kak Revi kepikiran tidak hanya menjual tapi juga memproduksi gitu ya tas ini sendiri. Kenapa sih? Yang pertama adanya peluang. Peluang untuk kalau kita ngomongin pembuatan tas kulit yang ada di Banda Aceh itu masih peluangnya begitu besar. Jadi saya mau masuk ke area ini nih karena dia agak menarik ya. Kemudian juga saya melihat karena sebelumnya saya ada jualan bahan craft. Nah, dari situ juga ada kesinambungan nih antara apa yang saya kerjakan sebelumnya sama yang mau saya usahakan, dan juga ini untuk membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya ingin ada konsep yang namanya local empowerment, yaitu pemberdayaan masyarakat. Karena saya merasa kalau misalnya ini memang saya produksi sendiri, dan insya Allah ini bisa setidaknya meng-hire atau mempekerjakan orang-orang di sekitar saya. Benar banget, setuju ya, setuju. Nah, ini karena niat yang luar biasa mulia ini ya, akhirnya JR Studio ini berjalan bahkan sampai tahun ini udah berarti 7 tahun. 7 tahun lamanya ya. Dan ini yang bikin JR Studio ini juga bisa dibilang unik gitu, karena memang kayaknya dari pemilihan bahan itu kan benar-benar Kak Revi ini dipikirkan banget gitu ya. Terus juga ada trial and error
kantor ya, Kak, waktu itu berapa lama sih untuk dapat formula yang pas ya gitu, formula yang pas untuk akhirnya kita pakai bahan yang seperti ini, jahitan yang tipenya seperti ini gitu. Mungkin dia prosesnya itu ya berjalannya dengan waktu ya. Untuk kulitnya sendiri itu saya ambil waktu 1 tahun. Makanya kenapa sebenarnya kulit yang dilihat ini sebenarnya udah ada 5 kulit sebelumnya yang kita udah coba. Cuman kita lihat kayak kurang pas. Ada yang bahkan sebelum kita produksi itu udah berjamur. Ada yang bahkan jenis kulit udah kita jahitkan. Kemudian pada saat kita pakai, dia itu menyerap kotoran. Dalam artian kalau misalnya kotor, itu nggak bisa dibersihin. Memang dia kayak masuk ke kulitnya. Jadi dari situ kita ngelihat, oh ini kulitnya ya udah fix pakai yang udah pernah. Nah untuk biasanya untuk sebagai aksesorisnya dan sebagainya, itu kita lihat berdasarkan waktunya. Gitu. Makanya kenapa ini setiap aksesoris, kemudian ada kait tasnya, bagian dalamannya, itu semuanya kita lihat berdasarkan waktu. Dulu itu pada saat kita coba kulit ini, saya udah pakai selama 3 tahun. Kulitnya masih bagus, dalamannya yang kurang pas. Nah, jadi sejak itu kita coba ganti dan alhamdulillah kita melihat baru di tahun 2019 ini kita dapat formulanya yang benar-benar ini udah fix, kaitnya yang ini, bagian dalamnya yang ini, kulitnya yang ini. Gitu. Jadi memang butuh waktu bertahun-tahun ya Kak Revi ya untuk karena bisa. Kita ngomongin kan untuk kulit ya. Gitu. Benar-benar karena itu tadi ya, karena GR Studio ini mengedepankan kualitas yang luar biasa gitu untuk pelanggannya gitu ya, dan memang pakai sendiri juga ya, pakai sendiri dulu gitu ya, baru kita tahu sebenarnya seperti apa nih tahan lamanya gitu ya. Untuk warna sendiri ini memang memilih, selain memang kita milih bahan kulit nih, terus juga untuk pilihan warnanya apakah dua ini coklat yang kayak gini sama coklat yang lebih tua. Nah ini kita sebut warnanya nugget. Nugget, warna nugget. Jadi lapar ya gitu. Ini warnanya nugget dan itu warnanya coklat tua ya. Ini sangat ini. Ini Milo deh ya. Iya Milo aja ya. Boleh Milo ya. Jadi nugget sama Milo jadi gitu boleh ya. Lah ya, nambah kalori boleh. Jadi sebenarnya untuk warnanya kita punya 3 warna utama, warna nugget, warna brown, sama satu lagi grey atau abu-abu gitu. Nah kebetulan abu-abunya lagi nggak kosong gitu ya, karena ini sebenarnya bikinnya tuh by order ya? Iya, kita PO karena memang ini pembuatannya itu manual, kayak handmade gitu. Jadi dijahitkan memang dari lembaran kulit gitu, dijahitkan satu-satu sampai akhirnya menjadi produk yang seperti ini. Makanya harus PO dulu gitu. Tapi kita bisa lihat contoh-contoh katalognya gitu ya, di Instagramnya. Di Instagramnya, di WA-nya kita udah memberikan katalog yang lengkap, detail ukuran, bagian dalam. Jadi biar pelanggan nih puas gitu. Karena saya ngelihat pada saat pelanggan kita puas, itu secara nggak langsung mereka menjadi marketing staffnya kita. Benar. Mereka bakalan, walaupun misalnya mereka nggak beli nih ya, nggak beli lagi, mungkin udah ada, nanti dikabarin ke keluarganya, ke keluarga, kerabat, kenalan dan sebagainya. Nah disitulah masuk pesanan untuk kita. Nah luar biasa. Jadi kayak memberikan efek domino ya, dengan kualitas yang bagus, kemudian juga sama pelanggannya dari situ munculnya. Setuju banget. Tapi ini kalau pemirsa bisa lihat ya, ini tuh jahitannya bener-bener rapi banget gitu ya. Jadi jadi tuh nggak kayak, kalau kadang kan kalau handmade bisa beda-beda ya, tingkat kerapihannya gitu. Tapi ini hampir semua dari tadi Tika liatin satu-satu, itu memang benar-benar rapihnya tuh memang luar biasa. Tapi ada kesulitan nggak sih ketika memulai usaha ini? Apa sih kesulitan yang dihadapi di awal-awal memulai usaha ini, Kak Revi? Kalau misalnya kesulitannya itu adalah karena saya punya background yang berbeda nih dengan apa yang lagi saya jalanin sekarang. Jadi kesulitannya mungkin ini gimana ya cara mulainya gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa mempromosikan, kita memperkenalkan brandnya. Nah itu yang merupakan salah satu tantangannya. Selain itu juga kesulitannya dari segi sumber daya manusianya. Karena kan kalau kita ngomongin penjahitan kulit ini kan harus punya skill yang
bagus gitu, karena bahan kulit itu nggak bisa yang sembarang-sembarangan dijahit. Kalau misalnya nggak rapi itu langsung nampak gitu. Jadi itu juga yang merupakan kendala sih gitu. Untuk SDM gitu ya. SDM-nya gitu. Jadi kita bisa dapat tim yang memang solid, tim yang memang qualified, kita bilang untuk bisa menjahit tas ini. Gitu. Udah berapa orang sih sebenarnya tim dari JR Studio ini? Kita timnya itu, tim utamanya tuh ada 4 orang, tapi beneran nih kayak komunikasi antar tim, kerjasama antar tim ini yang harus beneran bagus. Jadi kita bisa jalan. Ini dari dulu sampai sekarang kita jalan barengan. Gitu. Masih dengan 4 orang tim inti ini ya. Jadi bisa dibayangkan nih hubungannya harmonis sekali ya. Tapi apa sih kepanjangan dari JR Studio ini? Ini karena memang kan bisnis saya setelah menikah. Jadi sebenarnya GR sendiri inisial dari nama suami dan nama saya, Gafar dan Revi. Kenapa kita memberikan studio? Karena pada saat itu kita ngerasa ini bisnis ini kita jadikan ruang kita berkreasi. Kita coba hal baru di sini, kita belajar sama-sama di sini. Makanya kenapa ada penamaan studionya sendiri. Dan jadi tidak menutup kemungkinan untuk ada karya-karya lain gitu di dalam sebuah studio itu tadi gitu ya. Dan ini memang kalau kita mau lihat ini kan di sini tuh Kak Revi tuh memilih warna-warna earth tone lah kita bilang ya. Kalau sekarang udah cewek bumi ya, warna-warna cewek bumi gitu atau warna bumi ya. Jadi karena ini kan nggak cuma dipakai dengan oleh perempuan, jadi juga laki-laki juga pakai kayak ini atas ini kebanyakan nih kayak gini ya contohnya. Ini kan biasanya tuh bisa dipakai untuk laptop gitu ya. Terus juga biasa cowok-cowok nih yang pakai tas kayak gini dan ini detailnya lucu banget gitu. Jadi kalau biasanya tuh semuanya kayak gini, tapi di sini tuh detailnya kayak gini dan ini kebiasaan yang seperti ini. Nah, biasanya seperti yang Kak Revi pegang nih, tapi kalau ini nih detailnya beda gitu ya. Jadi ini bukan sompel BTW ya. Itu memang modelnya kayak gini dan, gitu. Satu hal kita mau buat bahan yang ada di kita atau tas kita itu dia fungsional, kayak fungsinya ada. Jadi kalau misalnya dilihat itu bukan untuk estetikanya aja. Ini resleting kalau dibuka itu bisa menjadi kantong tambahan. Jadi tetap biar jangan ini kan. Jadi nggak sia-sia ya. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan estetik kayak yang Kak Revi bilang, tapi memang ada fungsinya gitu. Dan kalau bisa ini Tika jujur banget nih ya, nih pegang alatnya yang luar ini apa sih bahannya ya, ini luar biasa lembut ya. Jadi bener. Ini bukan tipe kulit yang keras kaku, tapi juga bukan tipe kulit yang tipis gitu ya. Tapi ini kayak memang pas banget gitu. Jadi looknya ini ya kayak kalau misalnya kita lihat kayaknya kasar nih, soalnya ada kayak teksturnya, bertekstur gitu, tapi ternyata enggak banget gitu ya, luar biasa keren. Dan juga makanya ini salah satu juga kenapa kita bertahan sama kulit ini, karena dia punya keunikan kayak dari segi teksturnya tadi itu dia memang ada teksturnya, kemudian dari segi warna itu dia ada gradasinya. Benar. Makanya ini kayak menjadi trademarknya. Banyak dari pelanggan yang udah pernah membeli ini, dia sering bilang itu kayaknya tas GR Studio deh gitu. Jadi dari jauh tanpa ngelihat brand itu udah tahu karena memang udah nampak ciri khasnya. Jadi gitu. Memang GR Studio ini udah punya ciri khas tersendiri dari produknya gitu. Benar. Tapi kalau untuk ide desainnya ini dari mana sih sebenarnya Kak Revi? Nah, kalau misalnya untuk ide desain, ini juga terima kasih buat para pelanggan saya karena kita kan punya konsep yang custom. Jadi istilahnya kalau Tika nih minat bisa kita jahitkan. Mungkin Tika punya tas yang suka atau tas yang Tika pingin. Nah, kita diskusikan nanti kita jahitkan. Jadi kebanyakan beberapa model yang ada di katalognya kita itu berdasarkan hasil diskusi sama pelanggan. Makanya kenapa kalau diperhatikan di katalognya kita itu nama tas kita adalah nama pelanggan kita. Jadi itu yang bikin sesuatu yang unik ya dari GR Studio ini sendiri. Benar. Dan mungkin karena itu juga para pelanggannya ini merasa ini punya tas aku nih. Benar, rasa memilikinya tuh lebih besar gitu dan benar. secara tidak langsung ya
pelanggan itu merasa dia sebagai inisiator atau juga yang ngedesain tas itu benar, gitu benar. ya. Jadi merasa bagian dari GRS Studio ini sendiri. Makanya kayak pelanggan juga salah satu aspek yang membuat kita bertahan gitu. Karena memang sampai hari ini tuh ada marketnya, ada peminatnya, dan ya alhamdulillah gitu. Ini semuanya nama-nama pelanggan saya. Jadi kalau jadi kayak absen jadinya. Kayak absen benar. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba pengen deh punya desain tas sendiri, boleh langsung ke GR Studio gitu untuk bisa bikin tas dengan nama sendiri ya. Tapi harus modelnya itu memang belum pernah kita jahitkan sebelumnya. Gitu. Sebenarnya ada item apa aja sih yang diproduksi di GR Studio ini selain mungkin tas gitu? Kalau misalnya memang fokus kita tuh lebih ke tas ya, kayak tas, pouch gitu. Nah, cuman kita variasikan dari segi bahan. Ada beberapa yang suka model kulit. Jadi kita kasih opsi ke kulit seperti ini, atau kita variasikan ke bahan kanvas. Jadi ini kita juga ada beberapa produk kita yang bahannya itu dari kanvas atau kain waterproof. Ini contohnya. Ya, ini pouch yang serbaguna juga, yang bisa diisi dengan apa aja barang-barang yang mungkin biar mudah dibawa gitu. Dan ini memang bahan yang pertama paling sering dipakai juga. Sangat familiar ini. Kanvas gitu. Terus juga pemilihan motif yang kekinian juga gitu ya. Ini kan kayak sekarang tuh kayaknya tas, baju ya. Apapun itu udah motifnya ini semua nih ya, monokrom gini gitu. Dan ini juga benar-benar fungsional banget ya. Ini bisa dipakai kalau tas yang model kayak gini bisa muat banyak gitu. Berarti selain tas kulit berarti akan ada memang ada produksi untuk tas-tas seperti ini karena kebiasaan nih ya, ibunya yang pesan. Kemudian beli untuk bapaknya. Nah, anak-anaknya nggak suka yang kayak gini, maunya yang model ada corak dan sebagainya. Jadi kita kasih alternatif ke sana. Dan itu bisa gitu ya? Insya Allah bisa gitu. Maksudnya diterima masukannya, bukan masukan sih, tapi kayak request dari pelanggan itu berusaha dipenuhi semua ya. Iya, kita coba pokoknya kalau misalnya memang kita bisa jahitkan, itu kita akan jahitkan. Kalau misalnya memang ada beberapa yang enggak, itu biasanya kita diskusikan. Oh, bisa nggak sih modelnya seperti ini aja gitu. Jadi mungkin nggak bisa yang plug banget, tapi kita coba cari jalan tengahnya. Jadi kayak win-win solution, pelanggannya puas, kita juga bisa ngerjain produknya. Iya, benar, setuju. Gitu. Tapi kan untuk industri ini kan Revi nggak bisa aji mumpung pertama, terus juga nggak bisa yang tiba-tiba bisa gitu, tiba-tiba ngerti. Sebenarnya Revi ini basicnya apa sih gitu? Apakah memang basicnya tuh penjahit atau memang dari sekolah fashion mungkin? Karena kan ini juga masuk dari fashion itu sendiri. Gimana tuh? Kalau saya tuh basicnya pendidikan. Saya adalah seorang pengajar bahasa Inggris. Jadi memang kalau dibilang apakah ada backgroundnya di sini itu enggak. Jadi makanya kenapa saya bilang ini menjadi ruang saya untuk belajar lagi mengenai bisnis. Kebiasaan tuh saya suka ikutin webinar atau mungkin yang bisa saya sesuaikan sama jadwal saya sih, kayak webinar atau sekarang kan udah banyak nih podcast kayak podcast ini yang sharing mengenai bisnis gitu. Nah, dari situ juga saya coba belajar juga gitu. Pokoknya open deh buat semua kesempatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai dunia bisnis ini gitu ya. Keren banget Revi. Jadi memang selain selain pengajar memang mau belajar juga ya. Tapi kan memang kayak udah bawaan pengajar nggak sih? Pengajar itu kan memang terus-terusan harus belajar ya. Walaupun mungkin nggak sesuai nih dengan S1-nya belajarnya yang lain lagi gitu. Tapi kan nggak masalah. Itu nggak masalah gitu, karena ini benar-benar bisa menghasilkan gitu. Dan alhamdulillah. Iya benar. Dan kalau untuk penjualannya sendiri, Revi ini udah sampai mana aja sih? Kita udah main di pasar lokal, nasional dan juga internasional. Kalau lokal tuh kebiasaan di masyarakat kita ya, orang Aceh. Makanya ini alhamdulillah banyak orang-orang kita sendiri yang pakai. Memang tujuan kita dari awal bagaimana orang kita tuh bisa bangga sama produknya sendiri. Setuju. Makanya saya buat yang memang yang kualitasnya itu bagus, yang awet. Jadi mereka tuh bisa
bisa bilang ini produknya Aceh loh. Dan bahkan di penamaannya sendiri itu selalu kita buat made in Aceh. Oke, gitu. Iya benar, ini tetap ada ya made in Aceh. Harus ada. Dan juga kalau nasional ya biasa ya kita kirim ke luar pulau, ke pulau ke Jawa biasanya. Dan juga kalau internasionalnya itu kita pernah kirim ke Amerika. Oke. Kemudian juga ada ke Eropa, ya beberapa negara lah gitu. Nah, kadang-kadang ini ada yang memang kita kirim, ada beberapa yang mereka opsi untuk souvenir. Jadi makanya saya ngelihat ini juga bisa menjadi alternatif souvenir anti mainstream yang bisa diberikan kepada keluarga, kenalan atau kerabat di luar. Jadi walaupun dari Aceh nggak melulu dengan motif-motif budaya gitu ya, mungkin ya nggak selalu dengan motif-motif Aceh gitu, tapi juga ini bisa menjadi salah satu alternatif kado juga ya, gitu ya. Jadi memang sekarang kayaknya industri ini memang sedang tumbuh-tumbuhnya juga gitu ya. Makanya kalau kita lihat pada saat COVID kita sempat berhenti gitu ya. Cuman di situ terus kita mikir ini gimana caranya. Ya udahlah, alhamdulillah pada saat COVID kan kita ada ketakutan untuk bisa membeli barang dari luar. Ya. Dan kebetulan pada saat itu stok bahan tuh masih ada, ya udah kita bilang bismillah, kita jahit lagi, kita jual lagi, kita main pasarnya ke lokal. Nah, jadi dari situ orang udah yang karena lokal kan mereka lebih percaya gitu, nggak ada ketakutan yang bagaimana. Nah, dari situ mulai, dan juga pada saat COVID disitulah banyak muncul podcast, di situ banyak muncul webinar dan juga kita kan nggak terlalu banyak kegiatan di luar. Jadi makanya kayak punya waktu untuk bisa mempelajari lebih mengenai hal ini. Oke, keren banget. Jadi memang bisa dibilang kalau dalam bisnis ini waktu itu mungkin memang karena peluangnya besar ya, terus juga Revi tuh memang berusaha untuk masuk aja gitu ya. Tapi untuk peluangnya sendiri kalau di Aceh saat ini kan Revi bilang kan lumayan besar gitu ya. Berarti pesaingnya sedikit dong kalau gitu ya. Kalau saya lihat, kita kan sering tuh ngelihat ada nggak sih yang membuat usaha ini. Nah, kalau saya bisa bilang untuk bahan kulit yang saya lihat masih belum terlalu ada. Saya nggak bilang nggak ada, tapi nggak terlalu rame gitu. Jadi dan saya melihat mereka punya ciri khasnya sendiri, dan saya dengan produk saya punya ciri khas sendiri. Jadi kita ya maksudnya ya saling mendukung aja gitu. Jadi mungkin mereka juga punya pasar sendiri, saya punya pasar berjalan beriringan gitu. Karena kan masalah. Memang Revi kalau bahan kayak gini terus tas jenis seperti ini tuh biasa kan kalau Tika nih tahunya itu tuh dijual memang lokal tapi dijual di Bandung gitu ya. Biasa produksinya Bandung. Ya kan? Gitu kayak Bandung tuh kayak produksi semua apa sih yang nggak diproduksi di sana gitu ya. Gitu kayak baju, tas, sepatu juga mereka produksi sendiri gitu. Dan anak-anak di luar Aceh khususnya gitu rata-rata tuh udah mulai sadar dan melek untuk cinta produk lokal daerahnya sendiri gitu, make produk lokal gitu ya. Nah, akhirnya kan kita di Aceh punya nih ya yang kayak gini gitu ya, dan Revi juga Revi juga berencana berusaha untuk anak-anak Aceh nih untuk bisa cinta nih sama produk-produk yang kita bikin sendiri di sini gitu. Sebenarnya itu sulit nggak selama Revi menjalani usaha ini gitu untuk bisa membuat anak-anak Aceh khususnya untuk bisa mau nih pakai produk kita sendiri gitu? Ya makanya ini butuh waktu yang lama sih. Kalau kita ngomongin kualitas kayak tadi kan butuh waktu yang lama. Makanya ini kalau misalnya dibilang sulit, alhamdulillahnya nggak terlalu ya. Makanya kalau bahan yang seperti ini, saya rasa tuh anak-anak muda tuh pada senang karena dia memang looks-nya tuh elegan kan. Jadi dan mereka juga bisa kayak sesuaiin untuk ke kampus bisa, enggak, dan juga bisa dipakai untuk semua kalangan usia. Benar, nah, setuju. jadi makanya kenapa saya lihat masih ada peluang yang begitu besar dan juga ketertarikan yang begitu besar dari masyarakat terhadap
produknya kita. Oke, memang jadi, ini balik lagi ngomongin bahan yang memang luar biasa, yang memang bagus, yang bikin teman-teman tuh tertarik gitu ya. Dari mana sih Revi ini dapat bahannya? Maksudnya untuk produksi ini, apakah bahan itu memang kita ini juga di Aceh atau harus ambil dari luar gitu? Kalau untuk bahannya semua saya ambil dari luar gitu. Hanya sebagian kecil yang memang ada di Banda Aceh. Karena lagi-lagi yang harus saya perhatikan adalah kualitasnya. Benar. Dan kebanyakan itu yang dari luar yang lebih punya kualitas yang bagus. Jadi semuanya dari luar. Tapi untuk produksinya tetap di Aceh gitu ya. Nah, karena memang kayak Tika singgung tadi, memang banyak yang ngomongin, ini dari Bandung ya. Kemudian ini enggak, ini memang asli produksi Aceh. Makanya kenapa bisa untuk di custom. Jadi karena memang kita buat sendiri kan. Jadi kalau misalnya nih Tika udah lihat model yang seperti ini. Kemudian saya mau yang lebih besar, lebih apa gitu. Insya Allah bisa kita sesuaikan. Nah kalau ngomongin soal harga nih Kak ya, coba kita mulai dari yang seperti ini nih. Bahan kanvas itu ada di range berapa nih? Kita main di range 50-an ke atas 50 ribuan. Bahkan ada yang mungkin kita jual di 25 ribuan. Itu kan tergantung dari modelnya sendiri. Ukuran juga. Gitu kayak kotak pensil kecil-kecil kan itu kayak 30 gitu. Jadi range, tapi rata-rata di 50 ribuan ke atas. Kalau untuk yang ukuran seperti ini, pouch seperti ini ya. Kalau untuk tas kulitnya sendiri Kak? Nah, kalau untuk tas kulit itu biasanya kita main di harga 200 ribuan ke atas. Jadi 200 ribu sampai sama ke atas. Dan ini lagi-lagi tergantung sama model, kemudian juga detail yang kita mau. Yang kita pakai gitu ya. Jadi maunya ada berapa kantong nih, maunya ada berapa resleting. Kita bahkan pernah punya satu customer yang sangat unik banget. Dia sampai pada saat kita bilang ini kita custom loh. Jadi resletingnya mau kepala resletingnya mau berapa buah. Dia sampai pakein dulu. Dia mikir ini kayaknya lebih enak 1 atau 2 ya gitu. Jadi sedetail itu gitu. Dan harga mengikuti gitu harganya mengikuti. Kalau yang kulit tapi pouch dan bahan kulit kayak gini berapa Kak? Kalau yang seperti ini itu 100 ribu. Ini benar-benar affordable banget ya. Ini dompet, HP, udah semua gitu. Masuk nih ya. Jadi roomy juga gitu di dalamnya tuh memang tuh tuh muat banyak ya. Terus juga masih ada lagi space-nya di sini gitu, luar biasa nih ya. Kepikiran untuk bikin yang sesuai kebutuhan orang biasanya ya. Jadi mungkin Kakak juga mungkin Kak Revi kepikiran untuk ini orang pasti bakal butuh ini di depan kali ya, ini butuh di belakang kali gitu ya kayak mungkin waktu bahkan produksi. Kalau yang ini saya tanyain perlu nggak di belakang lagi, itu kan di depan. Kalau misalnya memang nggak mau ya udah gitu. Jadi dia sampai keluarin dompetnya, HP-nya, ukuran segini udah pas. Jadi memang benar-benar yang dibilang custom ya custom gitu ya. Kalau kayak gini 100 ribuan. Nah, ini juga ini lebih besar, ini 150. Ya, jadi bukan jangan takut duluan gitu ya untuk nanya harganya. Makanya saya kenapa mempersiapkan katalog yang memang di situ sampai harga juga saya berikan gitu. Jadi memang saya tulis karena mungkin ada beberapa yang asumsi ini bakalan mahal. Lihat dulu, coba cek dulu, kalau kira-kira senang baru dihubungi. Iya benar. Dan ini mungkin orang kan ada yang tipenya tuh sukanya pegang dulu, lihat dulu barangnya gitu. Kadang lihat harganya murah tapi bahannya gimana ya? Gitu ya. Kalau misalnya belum kenal nih ya, pasti kan mereka ragunya di situ gitu. Biasa kalau serba salahnya kita tuh ya, Kak Revi, kalau murah ragu di bahan, kalau mahal kemahalan gitu ya. Padahal kita sudah memberikan kualitas yang luar biasa gitu. Itu gimana sih kok menyikapinya? Apakah harus datang ke workshopnya gitu atau datang ke galerinya atau gimana biasanya? Nah, karena memang penjualan kita itu secara online. Jadi kalau misalnya kalau diperhatikan kayak di sosial medianya kita di GR Studio 2015, di situ kita sangat sering tuh kita post masalah detail dari tasnya. Jadi walaupun misalnya kita nggak berada di Banda Aceh, mereka juga bisa ada gambaran mengenai detailnya sendiri. Dan kebiasaan setiap selesai tas yang udah dijahitkan, saya akan videokan lagi itu tanpa ada filter apapun untuk ini kayak konfirmasi terakhir. Jadi itu yang nggak bakalan saya lakuin.
Ini ya tasnya udah selesai, ini gimana nih? Konfirmasi terakhir. Itu yang pertama. Kemudian juga kadang-kadang kalau memang pingin banget dan memang barangnya ada, biasanya mereka bisa langsung hubungi ke WA-nya kita dan nanti kita bisa janjian untuk ketemu. Biasanya mereka bisa datang langsung ke rumah saya karena kebiasaan produk yang memang udah selesai itu dibawa ke rumah. Dan kenapa nggak ada galeri? Karena memang produknya nggak banyak. Jadi biasanya udah masuk keluar gitu. Makanya nggak ada yang terlalu banyak yang stay. Iya benar. Jadi nggak ada yang untuk dipajang gitu ya. Jadi memang ini made by order gitu. Jadi memang benar-benar apa ya sesuai request dari si pelanggannya sendiri. Kalau gitu. misalnya bingung sama requestannya, itu bisa langsung lihat katalog, itu banyak banyak pilihannya, banyak contohnya yang bisa menjadi inspirasi gitu. Tapi pernah ada nggak sih request dari pelanggan yang aneh-aneh gitu? Maksudnya request aneh-aneh dari pelanggan gitu, dari segi bentuk, dari mungkin requestan warna gitu. Padahal mungkin kita kan kalau pakai bahan kulit kayak gini kan terbatas ya, warnanya nggak terlalu banyak gitu. Ada nggak sih Kak? Nah, kalau misalnya saya ngelihat ada sih, terakhir itu kita pernah dapat requestan, itu saya merasa unik banget. Tasnya kecil, kayak model bulat seperti itu, setengah lingkaran, tapi dengan pegangan yang besar gitu, pegangan yang bisa dipakai di bahu. Jadi kita ngerasa kayak ini beneran atau enggak sih gitu kan. Tapi memang dia maunya seperti itu dan kita jahitkan dan alhamdulillah dianya puas gitu. Dan pernah juga yang tas memang dia sampai bilang ini saya mau punya tas yang besar. Yang mana kalau misalnya saya traveling itu tinggal taruh di belakang baju laundry saya satu itu nggak perlu dibongkar. Jadi kita jahit, kita ukur ini kira-kira berapa gitu. Jadi itu sih beberapa hal unik yang kita temukan. Tapi saya merasa itu sangat challenging ya buat kita sebagai produsennya sendiri pada saat dapatin orderan yang seperti ini. Jadi ini memang bisa jadi penyemangat juga ya sebenarnya, walaupun mungkin permintaannya aneh-aneh gitu ya. Tapi sejauh ini respon dari pelanggannya GR Studio ini sendiri gimana sih? Apakah pernah mendapat komplain mungkin? Atau selain kita ngomongin selain yang memang mungkin puas banget gitu ya, ada nggak sih Kak? Kalau komplain itu ada sih, tentunya ada. Udah 7 tahun itu apa sih yang nggak ada? Iya, karena kan kita juga berproses ya, itu tadi ya. Nah, kalau misalnya, makanya kenapa kepuasan pelanggan itu kita kasih garansi sebulan. Jadi ini kalau misalnya beli tas di kita atau pesan tas di kita, biasanya kita kasih garansi sebulan untuk modelnya. Kita kan pasti ya ada syarat dan ketentuannya. Kita sampai mempersiapkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya ngerasa ada kesalahan produksi, itu silahkan dihubungi kita, nanti kita perbaiki. Nah, jadi garansi kita kasih dan juga ada yang kadang-kadang gini, halnya apa ya? Mungkin labelnya agak mereng sedikit karena kan memang ini manual dikerjakannya. Jadi itu sih yang ada. Kalau tapi sejauh gitu, ini yang lainnya puas gitu ya. Puas, yang lainnya selain itu mereka benar-benar merasa apa yang mereka inginkan dari sebuah tas itu didapat gitu. Makanya alhamdulillah pokoknya kalau karena kita ada garansinya, jadi mereka lebih yakin gitu. Dan kita bilang garansinya ini bukan karena kualitasnya nggak bagus, tapi kita beneran mau pastikan mereka itu puas dengan bahan atau dengan barang yang kita punya. Dan tentunya kita selalu komunikasi antara pelanggan itu kita jaga, misalnya mengenai detail-detailnya. Makanya setiap pesanan yang kita terima itu memang selalu kita catatkan. Jadi memang ada kita desainnya khusus sendiri, dan ini yang akan saya sampaikan langsung ke si penjahit saya untuk menghindari miskomunikasi. Gitu. Jadi tetap antara pelanggan ke saya dan saya langsung komunikasikan itu memang ada catatannya. Jadi memang ada desainnya saya buat, kemudian saya kirim ke pelanggan apa benar desainnya, detailnya seperti ini. Kalau dia udah bilang oke, itu yang saya teruskan ke si penjahitnya gitu. Nah, itu untuk meminimalisir kesalahan
jahitan. Dan kita nggak ada masalah sama sekali pada saat misalnya udah selesai nih, dia nggak mau gitu ya. Kita nggak ada masalah sama sekali karena itu bisa kita jual lagi gitu ya. Nah, kadang seller-seller seperti ini, produsen-produsen yang seperti ini yang sekarang tuh udah jarang kita jumpai gitu ya. Bukan berarti harus seperti itu sih, cuman kadang-kadang memang ada produsen yang merasa kita kan udah habis banyak nih bikin produk ini gitu ya. Tapi alhamdulillahnya GR Studio ini memang benar-benar menerima masukan, menerima kritik juga gitu dari pelanggannya agar rasa puasnya itu terpenuhi gitu tadi ya. Oke, GR Studio ini kan termasuk UMKM nih yang ada di Aceh gitu. Sejauh ini GR Studio udah gabung atau juga join dengan dinas-dinas terkait nggak, Kak? Sejauh ini belum, kita masih kayak sangat organik ya. Jadi memang kita promosiin sendiri dari dari sosial media sih. Cuman bantuannya itu mungkin ada beberapa yang naikin story-nya kita, itu kan merupakan bantuan juga gitu. Misalnya kayak support juga saya terlibat di bukan terlibat. Ada di Instagram itu UMKM Banda Aceh. Jadi saya sering tag ke sana atau bisnis 1001 bisnis yang ada di Aceh. Jadi saya sering mainnya ke situ gitu. Karena memang tujuan utama saya pada saat awal bagaimana lagi-lagi ya orang Aceh sendiri bisa bangga pakai produk sendiri. Jadi memang pasti deh selalu kalau misalnya memang udah lagi produksinya tuh aman, istilahnya ada stok, kita udah bisa terima lagi pesanan, itu pasti saya tag ke UMKM Banda Aceh. Oke, untuk produksi sendiri biasanya dalam sehari itu dibatasin nggak, Kak? Maksudnya kayak sehari kita tuh mampu produksi berapa piece misalnya gitu? Nah, karena ini memang handmade, jadi kalau misalnya untuk kulitnya sendiri mungkin agak berbeda sama yang kanvas. Kanvas itu lumayan dia bisa produksinya lumayan banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk kulit, biasanya di 30 sampai 50 tas per bulan. Per bulannya di sekitaran itu. Karena kenapa saya bilang range-nya di situ? Karena kan tergantung lagi modelnya yang gimana. Untuk model-model yang memang udah ada di katalog, yang mana memang model yang selalu kita produksikan, itu kita nggak terlalu terkendala ya, bisa dikerjain secara cepat. Tapi kalau misalnya ada model baru, detail baru, nah mungkin ini akan menghabiskan waktu yang lumayan. Makanya kenapa konsep kita itu kayak ngantri. Jadi yang kayak yang sekarang itu kita udah full book sampai bulan Desember minggu kedua. Jadi udah sampai pertengahan Desember itu kita udah penuh. Jadi kalau misalnya ada yang minat sama tasnya kita, itu harus berarti kita akan produksi lagi setelah pertengahan Desember, berarti akhir Desembernya. Karena untuk satu tas ini kita jahitkan habisin waktu 2 minggu. Karena kita jahitnya bukan yang misalnya nih ini sehari habisin dia, enggak, kan kita antrian nih, minggu ini ada masuk, biasanya untuk seminggu itu kita jahit 4-7 tas. Nah, ini ada 4 tas, 7 tas, kita jahit, potong pola semuanya, jadi 2 minggu itu untuk ke 4 atau 7 tas ini. Jadi bukan asumsi, saya cuman 1 tas loh, kok nggak bisa sehari, nggak bisa, karena prosesnya memang seperti itu gitu. Jadi kan, dan itu juga membantu penjahitnya sendiri pada saat semua prosesnya dikerjakan secara sekalian. Jadi potong pola sekalian potong pola, jahit sekalian jahit gitu. Jadi ini biar lebih kerjanya kita, kenapa kita buat sistem antrian seperti ini atau PO, supaya kerjanya juga lebih sistematis, efektif dan efisien. Iya, gitu. Setuju. Tapi memang pada akhirnya hasilnya juga kan luar biasa gitu ya, daripada dikejar kayak oke nih kita produksi massal besar-besaran misalnya gitu ya, banyak aja udah terima terus semua gitu ya. Ada mereka punya pasannya sendiri ya dan tujuannya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita lebih bermain lagi-lagi ke kualitasnya yang akan kita benar-benar pertahankan. Gitu. Dan kita tadi kan sempat menyinggung tentang selain GR Studio kan mungkin ada kayak brand-brand lain yang memproduksi barang yang sama gitu ya. Tapi kalau untuk peluang itu kan masih besar banget gitu, karena memang masih sedikit gitu. Nah mungkin dari teman-teman di rumah yang nonton kita hari ini tuh ada yang punya keinginan yang sama gitu ya, mungkin iya ya jadi terinspirasi nih dari GR Studio, jadi pengen kenapa nggak coba produksi tas gitu, mungkin dengan model dan motif yang berbeda gitu ya. Ada nggak sih tips yang bisa
dibagi atau juga di-share ke teman-teman gitu untuk memulai usaha seperti ini? Mungkin yang pertama adalah belajar dulu cari ilmunya, kemudian juga kita konsisten sama prosesnya sendiri. Misalnya apa nih, mungkin kadang-kadang kan kayak saya ini baru di tahun ke-7, berarti di tahun ke-5, 6, 7-nya yang orang udah kenal sama produknya. Benar. Tapi kan kayak 4 tahun sebelumnya itu nggak terdengar gitu, orang-orang nggak tahu gitu. Jadi jangan putus semangat. Kadang-kadang saya juga ngerasa kayak ada nggak sih pasar atau pelanggan yang mau sama tasnya kita, tapi selama 7 tahun ini selalu ada. Jadi gitu. Jadi ya konsisten dalam berusaha, kemudian juga ilmunya juga harus di-upgrade terus, dan juga satu lagi cari tim yang loyal. Oke, dan Cari solid ya, benar. Kadang kita mikir bisa nggak tuh jalan sama 4 orang ini? Iya benar, kepalanya beda ya, isi kepalanya tuh beda-beda, empat-empatnya semuanya punya mau yang mungkin beda-beda juga gitu. Gimana sih nyatuinnya tuh sejauh ini 7 tahun loh. Ini sebuah hubungan yang luar biasa ini bisa bertahan ya. Jadi selama 7 tahun itu bagaimana kita bisa bareng terus, saya ngelihat bahwa kita punya kayak tanggung jawab dan tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi saya yang bakalan handle mengenai marketingnya sendiri dan juga misalnya riset mengenai produknya. Kemudian ada tim saya yang bakalan menghandle mengenai desain. Jadi semua desain yang ada di GR Studio untuk promosinya dan sebagainya itu memang ada timnya sendiri. Dan juga nanti yang bagian menjahit ya mereka ngurusin cuman bagian produksi. Jadi kita punya kayak job desk-nya masing-masing gitu ya. Jadi yang menjahit nggak usah pusing mikirin marketingnya gitu, nggak usah pusing mikirin desainnya, jahit aja gitu. Jahit aja sesuai sama ini, udah masalah siapa yang beli, masalah bahannya ada apa enggak itu urusan yang lain lagi gitu. Jadi cari tim yang solid. Makanya kenapa saya bilang agak sulit menemukan SDM-nya karena bukan apa gitu. Ada beberapa yang memang mereka sangat bagus dalam penjahitan, tapi mereka udah punya brandnya sendiri gitu. Jadi kan kayaknya nggak etis kalau kita bilang bisa nggak jahitin tas saya, brandnya saya, sedangkan dia juga udah punya brand sendiri gitu ya. Nah kalau untuk apa ya, penjualan, kita ngomongin soal penjualan gitu kan, kalau sekarang tuh udah banyak pilihan ya, selain dari sosmed kita juga bisa tuh endorse biasanya apa sih, influencer atau selebgram sekarang gitu ya. Nah kalau GR Studio sendiri tuh punya nggak sih kayak brand ambasadornya mungkin atau mungkin collab juga dengan selebgram yang ada gitu? Sejauh ini belum sih, karena memang tujuan kita itu dulu tuh pernah yang kayak mikir perlu ya nggak sih kita endorse, tapi kayaknya nggak usah deh. Kadang mereka nggak yang, karena kita mau kalau misalnya dia endorse itu beneran karena dia dipakai, bukan karena untuk tujuan bisnis ya. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin selebgram atau influencer, memang mereka kerjaannya seperti itu, mempromosikan produk. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya endorse itu kita belum, tapi endorse kita tuh lebih terselubung. Misalnya kita tahu ada orang yang ini kayaknya selebgram deh, atau followersnya nih banyak nih. Nah, kadang-kadang kita pas udah selesai tasnya, ya udah nggak usah bayar. Jadi nanti dia naikin story-nya naik di kita. Jadi kayak karena saya tahu, oh karena dia memang pesan tanpa saya nawarin, berarti dia memang butuhin, dan dia mau pakai gitu. Nah, ini saya melihat yang lebih akhirnya memberikan efek yang lebih panjang buat GR Studio sendiri. Setuju banget ya. Jadi memang fenomena endorse ini nggak selamanya apa ya, bisa digunakan gitu untuk semua produk gitu ya. Dan mungkin banyak produser yang memilih seperti Revi sendiri gitu, memilih untuk ya udah boleh, tapi memang benar-benar mereka yang butuh, mereka yang memang mau pakai gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Tika sendiri melihat ya lebih apa ya, bisa dibilang
Lebih oke tuh kalau memang mereka pakai dan ditanyain orang-orang, bener nggak sih itu, ya? makanya kenapa saya menjaga hubungan yang baik sama customernya saya. Makanya dari awal tadi saya selalu bilang bahwa pelanggan saya ini adalah secara nggak langsung menjadi marketing staffnya saya. Setuju. Jadi memang 4 tim inti, tapi banyak orang di belakang, pendukungnya di belakang, pendukung saya yang di belakang, keluarga saya, kemudian pelanggan saya yang menjadi marketing staffnya GR Studio gitu ya. Oke, dengan bala bantuan yang cukup banyak ya, dengan teman-teman yang membantu juga dari pelanggan, kita bilang benar-benar. gitu. Omsetnya gimana sih? Ya, kita ngomongin omsetnya ya. Mungkin itu baru kerasa sekarang. Memang belum terlalu yang banyak, tapi alhamdulillah itu punya cash flow kita yang bagus gitu. Jadi kebanyakan apa yang udah kita dapatkan itu kita balikin lagi ke bahan, ke ini. Jadi ya, tapi sejauh ini sih nutup untuk biaya produksi. Bisa kita dapat profit dan juga kita tetap bisa mutarin lagi tuh dananya untuk pembelian bahan dan sebagainya. Karena kan ini bahannya itu kadang-kadang kalau kita beli kan nggak bisa beli satu ya. Iya benar. Satu roll. Iya benar. Jadi banyak kuantitasnya. Jadi balik ke situ lagi. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita udah punya omset yang sehat, yang istilahnya semuanya bisa jalan. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Jadi nggak mungkin juga kalau nggak sehat omsetnya tuh bisa bertahan selama 7 tahun ya, benar. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru juga untuk para teman-teman yang bergabung di GR Studio ya. Untuk tenaga penjahitnya nih ya, itu GR Studio ini sendiri memilih orang-orang yang memang kompeten di bidangnya atau memang harus dari lulusan SMK misalnya, jurusan jahit gitu ya, yang memang kadang orang yang kompeten itu nggak melulu lulusan SMK gitu ya. Nah, gimana nih GR Studio memilih pekerjanya nih gitu? Karena saya memang mau lihat kayak ke kualitasnya. Saya nggak terlalu mikirin apakah background dari pendidikannya gitu ya. Karena dua penjahit saya itu mereka punya background yang jauh berbeda. Dari itu jauh berbeda sama dunia jahit gitu kan. Tapi memang biasanya kayak gitu ya. Cuman yang saya perhatikan adalah hasil jahitannya. Jadi kebiasaan saya nyari penjahit bukan saya open rekrutmen untuk penjahit, enggak. Jadi biasanya saya ngelihat nih, oh ini kayaknya cocok nih, kayaknya dia punya nih. Saya bawa bahan saya, tolong dong dijahitin. Itu saya tanpa embel-embel, nanti kamu mau saya tarik jadi penjahit. Enggak. Saya bilang tolong dong dijahitin, bisa nggak buat model kayak gini. Nanti kalau misalnya udah, saya lihat hasilnya. Nah, karena sekarang saya memang udah punya tim produksinya, istilahnya 2 penjahit. Nah, itu saya nampain. Menurut kamu bagus nggak tuh hasilnya? Jadi kalau dia bilang kayaknya nggak pas nih, ya udah berarti nggak bisa. Dan juga kadang-kadang kita sengaja gitu kasih project, bisa nggak tolong jahitin ini untuk 2 minggu, untuk 1 minggu. Nah, kita lihat kadang-kadang nggak bisa jaga komitmen yang biasanya 2 minggu. Maksudnya tanpa ada alasan ya, kecuali kalau misalnya memang dibilang mungkin ada kendala kayak kurang sehat dan sebagainya, itu udah beda. Tapi kalau tanpa alasan kemudian nggak bisa diselesaikan, nah itu juga agak kesulitan di kita. Karena lagi-lagi tadi kita ngomongin bahwa kita sistemnya PO, dan ini selalu saya kabarin sama ini pengerjaannya 2 minggu, jadi perkiraannya di tanggal segini selesai. Jadi kan kepercayaan dari pelanggan ini yang kita jangan sampai rusak gitu. Jadi semuanya harus jalan yang bagus sih. Jadi kalau rekrutmen sendiri kita lihat langsung dari hasilnya, nggak pernah yang open. Seperti itu ya. Tapi kan memang GR Studio ini kan memilih untuk made by order gitu ya. Jadi sistemnya PO gitu. Kepikiran nggak sih untuk suatu saat nanti barang-barangnya ini nih, produk-produk ini bisa dipajang di satu galeri gitu, karena kan mungkin kalau dengan produksi yang lebih banyak gitu, lebih massal gitu ya, jadi kan jangkauannya mungkin bisa lebih luas gitu ya. Kepikiran nggak sih ke depannya? Itu pasti menjadi salah satu wishlistnya kita. Jadi kalau misalnya kita ngomongin apa sih ke depannya, pingin apa, tentunya kita mau memperbesar produksinya kita, berarti timnya harus dibesarin lagi, dibanyakin gitu, dan juga kita mau variasiin juga dari segi
segi bahannya yang tapi tetap dengan kulit atau tetap dengan kanvas gitu, atau kita bisa mainkan bahan-bahan kulit yang lain, mungkin ada yang kulit asli. Nah, kita lihat dulu, cuman kan ini harus di riset lagi. Nah, kalau kita ngomongin apakah ada keinginan untuk buka galeri dan sebagainya, itu tentunya selalu ada. Dan itu udah masuk ke wishlistnya kita. Ya? Cuman kan untuk naik ke situ tuh berarti ya harus dari timnya juga kita naikin dulu gitu. Benar-benar. Tapi berarti kalau nanti ke depan kemungkinan untuk bikin produk dari kulit asli, ada kemungkinan itu, berarti bisa dong ya, mungkin kalau untuk orang yang mau PO atau juga request, kan ini saya mau dibikinin tas tapi dari kulit asli. Itu bisa aja, karena memang konsep dari produknya GR Studio tuh one bag for all, satu tas untuk semua. Jadi semua usia bisa, ini kayak variasinya, semua level juga karena dari harganya yang affordable kan, dari 200.000 bisa di 50 ribuan, dan juga ya semua kalangan gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya memang mau bahan kulit asli, itu mungkin kedepannya bisa kita sediakan, tapi kita mau riset dulu nih, jangan sampai mungkin pakai kulit asli mungkin nanti berjamur dan sebagainya. Nah, ini yang agak kita khawatirkan gitu. Jadi harus di riset dulu ya, apapun itu ya, memang ini aja risetnya lumayan panjang gitu ya, apalagi kulit asli ya. Benar. Tapi kan memang dengan kualitas yang luar biasa, mudah-mudahan ini bisa terus berjalan gitu ya, dengan tim yang ada juga sekarang gitu ya. Kak Revi, terakhir deh ya, motivasi untuk teman-teman yang nonton kita hari ini gitu, yang mungkin ingin membuka usaha yang sama atau ingin memulai usaha apapun itu gitu, pasti tips yang bisa di-share. Kesini boleh? Kesini. Jadi yang pertama yakin dulu bahwa tentunya gini, yakin untuk membuka usaha, dan tentunya ini dibarengin sama coba lihat dulu target marketnya, apakah ada gitu, ataukah jangan, mungkin kita cuma mau ikut harus aja nih. Jadi coba lihat dulu target marketnya apakah ada, kemudian yakin, konsisten sama apa yang kita kerjakan, dan juga terus belajar, khususnya di zaman yang semuanya kayak online, mungkin penggunaan sosial medianya dimaksimalkan, itu akan sangat membantu untuk memperkenalkan produknya kita. Terima kasih Kak Revi sekali lagi sudah hadir di Dapur Medsos, dan juga udah menciptakan ya barang yang luar biasa, keren banget ini di Aceh khususnya. Terima kasih sekali lagi. Dan itu tadi bincang-bincang kita bareng dengan Kak Revi, owner dari GR Studio, yang tentunya mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk teman-teman semua ya. Kalau gitu Tika harus pamit, kita ketemu lagi di episode Dapur Medsos lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.